Lah ya kan, apa ini ormas? Ormas itu tidak ada yang merugikan negara. Ya, ormas itu anak bangsa, rakyat, anak dari masyarakat. Dari masyarakat menjadi ormas. Kalau memang mereka melanggar hukum, tindak mereka sesuai hukum berlaku, benar ya? Bukan ormas harus ditumpas lah. Ormas itu banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak sepantas datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Tidak bisa. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Wajib dan wajar untuk mereka datang dulu. Kalau kamu jadi gubernur, bukan kamu memusuhin mereka, bukan. Nah, kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra dan Partai Pemenang Pilpres. Itu pertama. Yang kedua, nama besarnya Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Makanya Anda bisa jadi gubernur. Kemarin pertaruhan lawan Ridwan Kamil, Anda tidak pakai Partai Gerindra, Anda orang tidak ada suaranya. Saya tinggal di Jawa Barat, ya kan? Dan sudah puluhan tahun. Anak buah saya hampir 500.000 di Jawa Barat itu. Dukung Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur karena kendaraannya Partai Gerindra, karena nama besarnya Bapak kita, Bapak Presiden kita, Pak Prabowo. Kami kerja walau tidak ada yang membayar kami. Kami pakai wajib ini karena kendaraannya Partai Gerindra. Jadi Deddy Mulyadi harus jadi gubernur. Nah, sekarang sudah jadi gubernur, ormas itu dirangkul, mengajak mereka, masyarakat Jawa Barat, ya, ormas-ormas yang di Jawa Barat, mari mendukung program-program saya. Saya gubernur, dukung saya bersinergi sama TNI Polri, ya, bagaimana menciptakan aman, nyaman, damai. Karena negara ini negara hukum. Kalau sampai kalian melanggar hukum, ya kalian akan bertanggung jawab secara hukum yang berlaku di Indonesia. Bukan. Hercules Rosario Marsal atau Pak Kules barusan mengatakan, kalau saya nggak salah dengar ya, kalau saya nggak salah dengar, dia barusan mengatakan bahwa KDM atau Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi gubernur karena jasa dari Grip Jaya. Itu yang pertama. Pertama, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi gubernur karena jasa dari Grip Jaya. Itu yang pertama. Yang kedua, Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi gubernur Jawa Barat karena jasa dari Prabowo Subianto. Yang ketiga, poin yang ketiga, Kang Deddy Mulyadi atau KDM bisa menjadi seorang gubernur karena jasa dari Partai Gerindra. Maaf Pak Kules ya, maaf Pak Kules. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang memilih Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur Jawa Barat bukan Grip Jaya, bukan Prabowo Subianto, bukan Partai Gerindra. Yang menjadikan Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur Jawa Barat adalah rakyat Jawa Barat sendiri. Kang Deddy Mulyadi dipilih oleh mayoritas rakyat Jawa Barat. Ingat ya Pak Kules, yang menjadikan Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat adalah warga Jawa Barat, bukan Grip Jaya, bukan Prabowo Subianto, dan juga bukan Partai Gerindra. Paham ya? Jadi untuk Pak Kules, sebelum Anda ngomong, lebih baik mikir dulu. Ya, mikir pakai otak. Ingat Pak Kules,
Ya, Pak Kules ya. Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan manusia itu dilengkapi dengan otak. Tuhan menciptakan manusia dilengkapi dengan yang namanya otak. Otak itu untuk apa? Untuk berpikir. Jadi untuk Pak Kules, sebelum Anda ngomong, lebih baik Anda mikir dulu. Untuk Prabowo Subianto dan Partai Gerindra, mungkin ada jasa-jasa mereka terhadap Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi seorang gubernur. Tapi kalau Grip Jaya itu sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada jasa buat Kang Deddy Mulyadi. Sama sekali tidak ada jasanya buat Kang Deddy Mulyadi. Nah, syaratnya hanya dua. Ketua umum saya bilang syaratnya hanya dua. Satu, yang pertama cari calon gubernur, bupati, wali kota yang menyayangi dan mencintai keluarga besar Grip. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyayangi dan mencintai masyarakat provinsi masing-masing, kabupaten kota masing-masing, dan kota masing-masing. Jadi tidak ada tidak ada arahan dari ketua umum saya untuk mengarahkan ke calon yang didukung oleh partai tertentu, Gerindra sekalipun. Ya kan? Gerindra sekalipun saya nyatakan di sini. Oke. Ini ya baru tahu ini kita ya, ini. Karena jujur banyak hari ini wali kota bupati yang didukung oleh Grip yang dimajukan oleh partai lain yang tidak berasal dari partai Kim. Contohnya tetangga sebelah, Kabupaten Bekasi. Jujur, Grip mendukung paslon 03, yang kebetulan ada paslon 03 ini didukung oleh PDIP. Dan ketua umum saya langsung yang deklarasi. Jadi tidak harus, karena Grip didirikan untuk menjadikan Haji Prabowo Subianto presiden dan itu sudah tercapai. Ya kan? Kalau hari ini saya mendukung Partai Gerindra, yang sedangkan calon Partai Gerindra nggak sayang ke Grip, mau ngapain? Gitu. Kalau Partai Gerindra sayang ke Grip itu lebih bagus. Udah mendukungnya calon dari Gerindra, ya kan? Sayang ke Grip, wah itu yang diharapkan. Ya kalau hari ini saya realistis saja. Untuk semua DPC kabupaten kota, saya sampaikan, cari dua persyaratan yang ditentukan oleh ketua umum. Satu, sayang ke Grip. Yang kedua, sayang ke masyarakat. Itu persyaratannya dua. Persyaratannya dua. Tidak ada harus dari partai ini. Harus dari, maaf ya, Kim plus atau enggak. Sama sekali tidak ada jasanya buat Kang Deddy Mulyadi. Jadi sekali lagi buat Pak Kules, ya, buat Pak Kules, sebelum Anda ngomong lebih baik Anda berpikir dulu. Agar apa? Agar tidak salah ngomong. Seperti itu ya Pak Kules ya. Enak aja ngomong langsung. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi gubernur karena Grip Jaya. Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi gubernur karena Prabowo Subianto. Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi gubernur karena Partai Gerindra. Ngomong dipikir, bos. Ngomong itu pakai otak. Ya, otak dipakai. Jangan asal nyeplos. Ingat, Kang Deddy Mulyadi dipilih oleh rakyat Jawa Barat, bukan oleh Grip Jaya. Kang Deddy Mulyadi dipilih oleh mayoritas rakyat Jawa Barat. 85% dari 50 juta rakyat Jawa Barat memilih Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat, bukan karena Grip.
Mikir bos, pakai otak, mikir pakai otak. Ada lagi nih, ada lagi satu video dari anak buahnya Kules, ya. Dia mengatakan sebelum seluruh pejabat, baik gubernur, bupati maupun wali kota, dia harus mencintai grip dulu sebelum mencintai rakyat. Koplak nggak pemikiran seperti itu? Kira-kira menurut sampean, koplak nggak pemikiran seperti itu? Ya rakyat dulu dong. Yang pasti rakyat dulu yang dicintai, bukan kalian. Kalian itu siapa? Bos, bos, grip itu siapa? Ini si Gabriel mengatakan seperti itu. Cintai grip dulu sebelum mencintai rakyat. Koplak. Koplak bos. Jadi sekali lagi buat kalian ya, khususnya buat Pak Kules, lain kali kalau ngomong pakai otak ya. Kalau ngomong dipikir pakai otak. Jangan asal nerocos, jangan asal ngomong. Yang perlu kalian ingat bahwa Kang Deddy Mulyadi atau KDM bisa menjadi gubernur karena dipilih oleh mayoritas rakyat, bukan kalian. Rakyat Jawa Barat yang memilih Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat, bukan Grip Jaya. Paham ya? Paham sampai di sini? Ngomong enak, nerocos kayak kereta api. Pakai otak kalau ngomong bos. Otak dipakai. Bikin emosi kalian. Lain kali kalau ngomong dipikir. Ya, Pak Kules ya. Oke, Pak Kules. Otak dipakai. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang hari ini menonjol adalah orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Untuk mencapai solusi itu, saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam. Mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas anti premanisme, yang itu nanti terkoneksi sampai tingkat kecamatan. Kami akan melengkapi berbagai fasilitasnya, itu mobile, dengan target dalam tahun ini Jawa Barat terbebas dari premanisme. Izin Pak, sampaikan Pak Gub untuk supaya simpang siur pemberitaan ini bisa diluruskan Pak. Yang akan diberantas adalah oknum premannya. Kita bukan preman. Kita anggota keluarga besar Ormas Grip Jaya yang punya ADART dan berbadan hukum. Mungkin ini saya sampaikan juga di podcast saya kemarin ke Gubernur. Izin Pak, sampaikan Pak Gub untuk supaya simpang siur pemberitaan ini bisa diluruskan Pak, karena jujur tidak semua instansi atau institusi itu bersih dari preman Pak. Saya sampaikan di Pemda ada premannya, di provinsi ada premannya, di pemerintahan kabupaten kota ada premannya. Nah itu Pak, ada Pak.
Ada. Terus hari ini kalau oknum preman atau oknum, saya contoh Pak institusi ya, institusi kepolisian, ada Pak yang nggak benar Pak. Siapa yang nggak kenal Freddy Sambo Pak? Gitu. Ada di TNI Pak. Kejadian kemarin terakhir kalau nggak salah di Sulawesi, oknum TNI AL melakukan tindakan pembunuhan dan pemerkosaan. Ya. Terus kemudian kalau bupati, wali kota, gubernur Pak udah sabrek-abrek Pak. Kalau nggak percaya Bapak datang ke gedung KPK di sana Kuningan. Hah? Itu banyak itu, preman-preman biadab, preman-preman dungu, preman-preman bangsat itu yang ada di gedung KPK sana. Ya. Gitu. Mereka yang menyengsarakan rakyat, mereka yang makan uang rakyat. Bukan kami Pak. Kami ini hanya menjadi warga negara yang baik yang hari ini tergabung di Ormas. Kita tergabung di Ormas biar apa? Biar kita ini bisa berperan aktif dalam rangka ikut membangun bangsa. Apalagi hari ini presidennya bapaknya Grip Jaya. Ya. KDM pun adalah gubernur yang didukung oleh Grip Jaya. Jadi kita dukung Pak untuk menjadikan Jawa Barat ini menjadi provinsi yang baik. Kita dukung. Kalau untuk menjadikan Jawa Barat yang maju, apapun langkah KDM Pak Gubernur, kami dukung Pak. Ya, tapi kami di Grip Jaya hanya meminta tolong diluruskan. Karena ini membuat stigma seakan-akan hari ini Ormas adalah musuh masyarakat. Itu yang jadi masalah Pak. Kami ini juga bagian dari masyarakat. Dan Ormas itu bukan hanya satu, Ormas ribuan. Tapi stigma masyarakat hari ini kalau bicara Ormas kemana? Ke Grip Jaya. Karena apa? Grip Jaya adalah hari ini Ormas terbesar se-Indonesia. Kegiatan sosial kita nggak pernah diberitakan bagus Pak. Kegiatan keagamaan kita nggak pernah disopos. Yang ada bicara Ormas ini hanya negatifnya aja. Padahal di pemerintah, kantor gubernur ada yang nggak benar, gubernurnya juga ada, se-Indonesia gubernur nggak benar, nggak mungkin. Bupati wali kotanya apalagi banyak, oknum-oknum bupati wali kota yang apa, maling banyak ya. Hari ini pejabat di provinsi Jawa Barat semuanya bersih? Enggak lah. Tadi Pak Sekjen sudah sampaikan, perintah ketua umum, kita masyarakat punya hak yang sama. Kalau pemerintah membentuk satgas pemberantasan preman, satgas mafia preman atau apa namanya, kita DPP dan DPD Grip Jaya juga membentuk satgas preman birokrasi. Jadi kalau nanti di provinsi, di kabupaten kota, teman-teman para ketua DPC, kalau ada maling-maling birokrasi ya, ada tikus-tikus birokrat yang ditemukan ada pengelolaan keuangan daerah tidak betul, kita garda terdepan yang akan membawa mereka masuk ke dalam penjara supaya mereka tahu rasanya disebut preman nantinya ya. Jangan pernah takut. Ormas ini, kalau Pak Ketum bilang, Ormas ini nempel sekali dengan Bapak Presiden terpilih 08. Jadi kita nggak perlu takut. Selama benar, selama itu untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, apapun yang menghalang dan apapun yang menghadang, kita sepakat, semua kita tabrak ya. Untuk kebenaran, untuk membela rakyat, tidak ada Grip Jaya cerita takut. Siapapun akan kita tabrak selama itu benar dan selama itu untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, bukan sedekah. Dengan subscribe, kalian support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari.